Sunan Ibnu Majah, Kitab Bersuci dan Sunnah-Sunnahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab memakai penutup bagi orang yang buang air besar dan kencing. Hadis nomor 332 Daif. Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa beristikmar hendaklah dengan bilangan ganjil, barang siapa melakukannya maka ia telah berbuat baik, dan barang siapa tidak melakukannya maka ia tidak berdosa. Barang siapa mengeluarkan sisa-sisa makan dari sela gigi hendaklah ia buang, dan barang siapa mengunyah hendaklah ia telan. Siapa melakukannya maka ia telah berbuat baik, dan siapa yang tidak melakukannya maka ia tidak berdosa. Barang siapa masuk WC hendaklah membuat satir. Jika ia tidak mendapatkannya kecuali gundukan pasir hendaklah ia jadikan sebagai penghalang, sebab setan mempermainkan tempat duduk anak Adam. Siapa yang melakukan sedemikian ini, berarti ia telah melakukan kebaikan. Jika tidak, ia pun tak berdosa. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Umar, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Aish Sabah dengan sanadnya seperti itu, dan dia memberikan tambahan di dalamnya, dan barang siapa memakai celak hendaklah dengan ganjil. Siapa yang melakukan sedemikian ini, berarti ia telah melakukan kebaikan, dan barang siapa mengunyah hendaklah ia telan. Hadis nomor 333 Sahih. Dari Ya'la bin Murrah dari bapaknya berkata, aku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, beliau ingin buang hajat, lalu beliau berkata kepadaku, datangilah dua asa petik terbalik itu, Waki, berkata, yakni pohon kurma yang masih kecil, dan katakan kepada keduanya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kalian berdua untuk berkumpul. Maka keduanya pun menyatu hingga beliau menggunakannya sebagai satir untuk buang hajat. Setelah itu beliau bersabda kepadaku, datanglah kepada keduanya dan katakan kepada mereka, hendaklah setiap kalian kembali ke tempatnya semula. Lalu aku pun mengatakan hal itu kepada keduanya hingga mereka kembali ke tempatnya semula. Hadis nomor 334 Sahih. Dari Abdullah bin Ja'far berkata, satir yang paling disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk buang hajat adalah tembok atau pohon kurma yang masih kecil. Hadis nomor 335 Daif. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjauh ke suatu lembah kemudian kencing, hingga aku pun berpaling ketika beliau kencing. Bab larangan berbarengan dalam kamar mandi dan bercakap-cakap di dalamnya. Hadis nomor 336. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah dua orang yang sedang buang hajat bercakap-cakap, hingga setiap dari keduanya melihat aurat yang lain. Sesungguhnya Allah murka dengan yang demikian itu. Bab larangan kencing di air yang tenang tidak mengalir. Hadis nomor 337 Sahih. Dari Jabir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang kencing di air yang diam. Hadis nomor 338 Hasan Sahih. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang diam. Hadis nomor 339 Sahih. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian kencing di air yang jernih untuk minum. Bab hati-hati saat kencing. Hadis nomor 340 Sahih. Dari Abdurrahman bin Hasanah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui kami sedang di tangannya memegang perisai dari kulit. Beliau meletakkan perisai tersebut kemudian jongkok seraya kencing menghadap ke arahnya. Sebagian sahabat lalu berkata, lihatlah, beliau kencing sebagaimana seorang wanita kencing.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar perkataan tersebut hingga beliau bersabda, "Celaka kamu! Tidakkah engkau tahu bagaimana orang-orang Bani Isra petik terbalik jika pakaian mereka terkena kencing mereka memotongnya dengan gunting. Mereka dilarang dan disiksa dalam kubur." Hadis nomor 341 Sahih. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan yang masih baru, lalu beliau bersabda, keduanya sedang disiksa, dan mereka disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak bersuci ketika kencing dan yang lain disiksa karena suka mengadu domba. Hadis nomor 342 Sahih. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mayoritas siksa yang terjadi di alam kubur adalah karena sebab kencing. Hadis nomor 343 Hasan Sahih. Abu Bakrah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, keduanya sedang disiksa, dan mereka disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak menjaga kebersihan ketika kencing dan yang lain disiksa karena berbuat ghibah.